Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Adapun beberapa upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal, yaitu yang pertama adalah Gerakan Benteng. Gerakan Benteng diprakarsai oleh Dr. Sumitra Djodja Hadikusumo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Nasir. Pada dasarnya, sistem ekonomi ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri telah mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Namun, program ini tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Banyak yang menggunakan dana kredit tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Yang kedua adalah sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Menteri Perekonomian Ishak Chokro Hadisuryo pada masa Kabinet Ali pertama. Kabinet Ali pertama fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata Ali mewakili pengusaha pribumi dan Baba mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun, program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dibandingkan pengusaha non-pribumi. Di sini miskinnya masih miskin dalam hal pengetahuan maupun hal yang lainnya. Yang ketiga adalah Gerakan As-Saat. Gerakan As-Saat adalah gerakan yang terbentuk karena pernyataan Mr. As-Saat dalam Kongres Nasional Importir Indonesia. Dalam kongres tersebut terdapat bahasan mengenai pemerintah yang harus mengeluarkan peraturan yang melindungi perusahaan-perusahaan nasional. Gerakan ini didukung oleh pemerintah pada bulan Oktober 1956. Dukungan yang diberikan adalah berupa pemberian lisensi khusus kepada pengusaha pribumi dari para pesaing di bidang ekonomi, khususnya dengan pengusaha asing dan pengusaha Tionghoa. Namun, sayangnya, gerakan ini telah menyebabkan terbentuknya golongan yang membenci kalangan Tionghoa. Yang keempat adalah kebijakan Gunting Syafruddin. Kebijakan Gunting Syafruddin adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara untuk mengatasi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar dan keadaan perekonomian Indonesia. Kebijakan ini dilakukan dengan cara sharing, yaitu dengan cara pemotongan nilai mata uang yang bernilai di atas Rp250 menjadi setengah dari nominalnya. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemotongan secara fisik kepada uang kertas tersebut, sehingga hasil potongan dibagi menjadi dua keperluan. Potongan sebelah kiri digunakan untuk transaksi sehari-hari, sedangkan yang sebelah kanan untuk ditukar dengan obligasi negara. Namun, kebijakan yang tertuang pada SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950 dan berlaku pada tanggal 20 Maret 1950 tepatnya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat ini banyak sekali merugikan rakyat menengah ke atas dan menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah uang yang beredar. Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEX. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, diadakan suatu delegasi ke Jenewa, Swiss, yang dipimpin oleh Anak Agung, Gede Agung, untuk merundingkan permasalahan finansial ekonomi antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Pada tanggal 7 Januari 1956, dicapai rencana kesepakatan persetujuan finansial ekonomi yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, hasil finansial ekonomi KMB dibubarkan. Yang kedua, hubungan finansial ekonomi antara Indonesia dan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan finansial ekonomi didasarkan pada undang-undang nasional antara kedua belah pihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, pemerintah Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia dan Belanda secara sepihak. Akibatnya,
banyak pengusaha-pengusaha Belanda yang menjual perusahaan-perusahaannya. Akan tetapi, pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda tersebut. Selanjutnya, nasionalisasi The Java Bank. Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk nasionalisasi The Java Bank berdasarkan keputusan Pemerintah Republik Indonesia nomor 122 dan 123. Pemerintah memberhentikan Dr. Howing sebagai Presiden The Java Bank dan mengangkat Mr. Safruddin Prawira Negara sebagai Presiden The Java Bank yang baru. Pada tanggal 15 Desember 1951, diumumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang The Java Bank berganti menjadi Bank Sentral. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1953, The Java Bank berganti menjadi Bank Indonesia. Poin 7. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPRT. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas merancang rencana pembangunan 5 tahun atau RPRT dengan tujuan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kerangka yang disepakati. Sebab saat itu kabinet pemerintahan kerap berhenti. Akibatnya pembangunan tak berjalan karena disibukkan adanya persaingan politik. RPRT disetujui DPR pada 11 November 1958 dengan pembiayaan sebesar 12,5 miliar yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan selama 5 tahun dari tahun 1956 sampai 1961. Namun pembangunan tak berjalan karena terjadi depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Akibatnya perekonomian dalam negeri terkena imbasnya yang mengakibatkan ekspor lesu dan pendapatan negara merosot. Selain itu, gejolak politik membuat pembangunan tak bisa berjalan. Poin terakhir atau poin ke-8, yaitu Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Di masa Kabinet Juanda terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Masalah ini diatasi dengan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih menyeluruh untuk jangka panjang yang sudah ditetapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Kendati demikian, tetap saja MUNAP tak dapat menyelesaikan masalah. Ini dikarenakan pemberontakan PRRI atau Permesta yang mengakibatkan kemudian pemerintah kesulitan dalam menentukan skala prioritas.